Kita akan bahas tentang variabel yang disimpan oleh MATLAB. Ini saya bersihkan dulu CLC clear all. Nah, di workspace 0 nggak ada yang tersimpan memorinya tentang variabel. Nah, sekarang coba saya tulis 8 bagi 10 0,800. Ini dalam MATLAB sudah masuk variabel ans. Itu singkatan dari answer. Ini nilainya adalah 0,888. Jadi kalau kita tidak mendeklarasikan variabel sebelumnya, maka variabel yang dihitung atau nilai yang dihitung itu disimpan dalam variabel yang dinamakan dengan ans. Itu adalah variabel defaultnya MATLAB. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa panggil, misalkan ini kan ans bernilai 0,8000, kalau kita panggil pakai ans juga ketemu 0,8an. Berarti ini sudah tersimpan dalam variabel ans, dan ini kita bisa gunakan selanjutnya dengan mengetikkan ans. Nah, sekarang kalau kita coba kita gunakan ans ini, ans kita kalikan 4. Nah, jadi 3,2. Berarti nilai variabel ans itu akan tertimpa ya, yang dari sebelumnya 0,8 menjadi 3,2. Nah, kalau kita tanpa mendeklarasikan variabel, berarti nanti hasilnya akan langsung tersimpan di ans, tertumpuk-tumpuk di ans, dan ya, variabel yang tersimpan itu adalah variabel yang terakhir, nilai ans yang terakhir itu yang disimpan oleh MATLAB-nya. Nah, selain menggunakan defaultnya yaitu ans, kita bisa menggunakan default kita sendiri. Bersihkan dulu CLC. Kita bisa mendeklarasikan variabel sendiri, misalkan R sama dengan 8 bagi 10 0,88. Nah, ini supaya ini kan tanpa spasi, R sama dengan 8 bagi 10 0, sehingga ini tersimpan dalam variabel R senilai 0,8000. Nah, untuk supaya rapi itu kita bisa gunakan spasi ya. Jadi spasi dalam MATLAB itu tidak dieksekusi, ada spasi atau tidak itu dianggap sama aja. Nah, supaya untuk meningkatkan readability, kemudian untuk dibaca, kita bisa gunakan spasi. Misalkan kita pakai variabel M sama dengan kayak spasi dulu, sama dengan spasi. Nah, misalkan 7 bagi 10 0,7. Nah, ini disimpan dalam variabel M. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang atas, R sama dengan 8 bagi 10, M sama dengan 7 bagi 10, yang menggunakan spasi itu lebih enak dilihat, sehingga lebih mudah untuk dibaca. Nah, untuk kerapian dalam penulisan program, kita sebaiknya pakai spasi. Setelah kita ketikkan M sama dengan 7 per 10, kita tekan enter, langsung muncul ini. Nah, kita bisa panggil R maupun M nya. Misalnya kita panggil R, ini 0,800, kita panggil M, berarti kita ketik M kemudian tekan enter, 0,700. Nah, sehingga kita bisa gunakan variabel R dan M pada proses selanjutnya. Misalkan CLC, kita misalkan Z sama dengan M kalikan R. Nah, 0,5. Nah, ini berarti Z itu adalah M 0,7 dikalikan 0,8, yaitu 0,5600. Nah, kesalahan yang umum yang mungkin bagi beginner itu seperti ini. Misalkan kita mau mengalihkan R itu dengan 10, kita kalikan R dengan 10, berarti harusnya kan yang kita simpan ke variabel yang lain, misalkan S, kita R kalikan 10. Ingat, kali itu dalam MATLAB adalah bintang, jadi R nya tadi nilainya 0,8 kalikan 10, berarti harusnya bernilai 8. Ini 8. Nah, yang bagi pemula itu kadang lupa ya, dan kesalahan di pelajaran aljabar itu kan kita bisa menuliskan S itu sama dengan misalkan 10R.
Nah ini salah ya, meskipun dalam pelajaran aljabar di tingkat dasar ini bisa kita gunakan, misalkan ini ganti X gitu. Ini kalau kita enter itu jadi error. Ingat perkalian itu harus pakai tanda bintang, tidak boleh langsung seperti ini. Nah, inilah bedanya antara MATLAB dengan aljabar, pelajaran aljabar yang kita pelajari selama ini. Oke, demikian tentang pembahasan tentang variabel dalam MATLAB, yaitu defaultnya ans, dan kita bisa menggunakan variabel-variabel lain, dan kita bisa menggunakan spasi untuk mempermudah atau mempercantik tampilan supaya lebih mudah dibaca. Kemudian jangan lupa kalau kali itu kita pakai bintang, tidak bisa langsung kita ini 10R gini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.